bohalakan salim bagamo ganto ulun beri rutingan pisang ganto lolayang ranum sigapu pakaian Aceh halaban lamukum Islam YouTube anggota ubeda ora seluruh badan bangsa sekalian bedeng uluan Aceh Melayu saban pakaian tapi harakan nagepu beda Kupiah tungkep ngan ijazah sandang bahru murekam ngan bungko sutra. Lanu Prampuan, tari penyambutan para tamu di Aceh. Siri dalam puan diantarkan pada tamu yang datang. Selamat datang di kota Sikli, Kabupaten Pidi. Seni dan budaya pakaian Aceh menjadi perhatian khusus bagi komunitas pakaian Aceh. Sekelompok anak muda di Kabupaten Pidi yang ingin melestarikan dan mengembalikan pakaian Aceh pada keasliannya. Di samping mengembangkan sejarah dan budaya serta adat istiadat Aceh pada umumnya. Lihat saja, walaupun mereka bukan peragawati dan peragawan, tetapi tetap semangat memperkenalkan pakaian Aceh tradisional ke masyarakat. Pakaian Aceh asli turun-temurun yang tak tergadaikan dalam model dan modernisasi. Inilah berbagai macam pakaian Aceh dalam tingkatannya. Pakaian Aceh terbagi menjadi 4 kelompok, dari tingkat raja sampai rakyat jelata. Soal pakaian adat Aceh, sebenarnya ada berapa macam? Pakaian adat Aceh itu banyak, ada beberapa macam. Ada pakaian kerajaan, itu sultan, yang kalau kesultanan kerajaan itu kopiahnya itu kopiah tungkup, lebih tinggi, yang begini, ada ininya. Begitulah ada pakaian bangsawan, kalau bangsawan lebih dikit lagi, ada bentaranya, ada pakaian ulamanya, kazi itu. Jadi itu untuk pakaian itu untuk kita tahu ini kerajaan. Berarti kalau orang nengok nggak sama kerajaan kerajaan itu dengan bentaranya nggak sama. Ini kerajaan ini adalah yang tertinggi. Bagaimana pakaiannya begini. Kenapa sampai ada perkumpulan tentang pakaian adat khas Aceh ini? Kami begini, karena kita pikir sementara sudah lama pakaian Aceh itu nggak ada yang pakai lagi, sudah punah. Sementara orang-orang pergi ke Aceh itu di mana mau nengoknya? Disitulah. Makanya kalau kita nengok dari masakan, sama semua masakan, sementara khas Acehnya nggak nampak lagi. Maka timbul dari pikiran kami untuk membuat satu komunitas agar pakaian ini lebih diangkat lagi. Jadi ini hanya mengangkat soal pakaian Aceh? Pakaian Aceh, ada budaya, ada seni yang berupa khas Aceh semua. Baik, kita lihat betul Pak ya, seninya di bagaimana pakaian adat Aceh Pak ya? Iya. Pakaian raja atau pakaian Sultan Aceh Darussalam menjadi pakaian tertinggi dengan baju kebesaran berwarna hitam dalam motif bordir pintu Aceh. Dilengkapi kain sarung dengan ikatan ijo krong, ikatan Islami, dan tentu saja kopiah mekutub atau topi adat Aceh.
Tingkat kedua pakaian Aceh kaum bangsawan. Hanya dibedakan dari motif bordiran tradisional, bordiran yang sama dikenakan Tuku Umar. Perbedaan pakaian raja dan bangsawan dari kopiah yang dikenakan. Kaum bangsawan menggunakan kopiah yang lebih pendek, kopiah sam atau kopiah tuku. Kopiah ini melambangkan negarawan, ulama, dan bangsawan itu tergambar di kopiah ini. Jadi ini melambangkan negarawan, ulama, dan bangsawan. Dan di bawah bintara ini ada yang namanya ule balang. Ule balang itu sama, pada dasarnya sama pakai bajunya, dan di bawahnya juga ada rakyat. Nanti di sana ada kujrun belang, itu yang khusus mengatasi sawah ataupun pertanian. Ada yang namanya Panglima Laut, itu yang khusus memang menangani kawasan kelautan. Dan juga ada gesi, ada mukim, dan seterusnya yang di bawah struktur pemerintahan. Pakaian rakyat juga berbeda-beda, tergantung dari pekerjaan dan keberadaannya di masyarakat. Dari Panglima Laut ke Jrembleng hingga Pawangle. Begitu juga dengan kain yang digunakan para bangsawan dan raja serta rakyat biasa juga berbeda-beda. Jadi kalau para raja ataupun bangsawan, istri-istri mereka itu menggunakan kain tenun yang ditenun kalau sekarang masih tersisa di Lam Guguk, Banda Aceh. Itu hasil tenun tangan. Dan kainnya itu dari kain sutra, memang asli sutra. Terus kalau misalnya para rakyat biasa, itu mereka biasanya menggunakan kain tepas yang sekarang kita kenal dengan istilah tepas, kain biasa. Artinya bukan kain sutra, bukan kain yang tidak dari sutra. Kalau ukurannya itu sama semua yang sering kita kenal dengan kalau dalam bahasa Aceh itu ija 12 hah ataupun kain 12 hasta. Pelengkap pakaian Aceh untuk tingkat raja dan bangsawan menggunakan kopiah mekutub. Topi adat tradisional Aceh dibuat dengan jahitan tangan yang penuh dengan ketelitian. Seperti yang terlihat di Gampung Garut Cut, Kecamatan Indrajaya, Pidijaya, di kampung ini sebagian besar kaum perempuan menjadi pengrajin pembuat kopiah Aceh. Cara pembuatan kopiah mekutub dirangkai dari potongan kain berukuran 1,5 cm, kain dengan warna-warna Aceh, hitam untuk ilmuwan dan kepintaran, merah untuk keberanian, kuning untuk warna kerajaan, hijau warna ulama, dan putih. Semua warna mempunyai arti. Potongan kain kecil-kecil dijahit tangan satu persatu hingga tersusun sesuai dengan kombinasi warna. Membentuk lingkaran diberi gulungan kapas yang telah dibentuk memanjang. Semua pekerjaan membuat kopiah Aceh penuh dengan ketelitian dan kerapian. Pertama kali kok ibu sampai bisa bikin kopiah ini gini? Orang tua-tua kan, orang dulu. Terus? Waktu buat tuh. Nah, cara bikinnya gimana, Bu? Pertama kain dipotong-potong, itu dijahit. Dan itu kedua dipakai bambu. Kurang dipanggang namanya kalau kita bahasa Aceh kan. Kemudian? Dan itu kapas dibuat dulu. Ini ya. Terus Bu, kalau untuk bikin satu kopiah itu berapa lama bikinnya, Bu? Sebulan. Bu, apa sih kalau ibu tuh milih yang mentungkup atau yang tungkup? Kan topinya ada dua kan, yang sama dua-duanya. Dia mengketup. Mengketup sama tungkup sama. Kalau yang paling banyak pesanan dari mana, Bu? Orang Banda Aceh. Banda Aceh. Banda Aceh. Nah, ibu bisa bikin kelompok ini gimana mulai ceritanya, Bu? Enggak bawa kelompok, cuma masing-masing buat sendiri. Buat sendiri apa yang bisa kan. Oh, bikin masing-masing ya, Bu? Masing-masing.
Sayangnya, pemasaran kopiah mekutub dan harga yang ditawarkan tak sebanding dengan pekerjaan yang telah dilakukan kaum ibu ini. Untuk satu kopiah mekutub dijual seharga Rp200.000 hingga Rp350.000. Sementara pembuatan satu kopiah mekutub menghabiskan waktu 1 bulan. Kopiah mekutub dan kopiah sam, topi adat Aceh zaman dulu lebih mempunyai nilai tinggi karena motifnya yang lebih kecil dan rapi dibandingkan yang saat ini dengan modernisasi.